Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Velia Tamelia dengan NIM 2208056028. Saya dari kelas pendidikan matematika 5A. Jadi saya bikin video ini itu untuk menjelaskan tentang perhitungan simulasi KPR menggunakan software MATLAB. Ini untuk memenuhi tugas mandiri saya, tugas UAS. Jadi di sini ada soalnya suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% per setahun. Nah, ini kan berarti ada bunganya 6% setahun per tahun, kan berarti akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Nah, terus tapi di sini perintahnya hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Jadi bunganya harus diganti dulu per bulan dan periodenya diganti per bulan. Nah, ini kan 6%. Nah, 6% itu kalau diganti per bulan kan berarti 6/12. 6/12 itu kan 0,5. Nah, 0,5 itu masih dalam bentuk persen. Kalau di dalam bentuk desimal jadinya 0,005. Nah, di sini kan ada menggunakan Excel dan software MATLAB. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan software MATLAB, tapi saya juga udah menghitung pakai Excel-nya. Ini hasil hitung saya pakai Excel-nya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan software MATLAB. Sebelumnya buka MATLAB dulu, saya pakai MATLAB 2015 ya. Karena saya akan menggunakan GUI, jadi saya pakai GUI, ketik GUI lalu enter. Kita pilih blank GUI. Nah, kita perbesar di sini ya. Nah, untuk membuat judulnya kita pakai statistik text. Nah, ini kita klik 2 kali untuk mengganti warnanya, ganti tulisan, ganti ukuran font. Warna fontnya juga bisa diganti. Ini saya ganti. Nah, ini diganti simulasi KPR. Nah, lalu saya bikin ini lagi untuk output perhitungan. Ini kita ganti di sini. Perhitungan. Saya ganti ininya 18 saja. Warnanya saya ganti. Warna tulisan saya juga ganti. Nah, sudah kita kecilkan. Nah, kita taruh di sini. Nah, selanjutnya kita pakai ini, panel. Klik 2 kali juga. Saya mau ganti warna panelnya, ganti warna biru. Tulisannya saya pakai 12. Nah, warnanya saya ganti warna putih. Lalu tulisannya UI panel saya ganti input. Nanti untuk menginputkan periode pinjaman serta bunga. Nah, pakai statistik lagi. Kita ganti dulu warnanya, tulisannya juga diganti. Statistiknya kita ganti periode. Nah, untuk mempermudah karena pinjaman terus bunga itu kan sama, jadi kita duplikat aja. Sorry. Kita duplikat. Nah, kita taruh bawah. Kita ganti, tinggal ganti nama aja. Jadi pinjaman, yang ini periode, kita ganti bunga dalam kurung persen.
Nah, nanti untuk menginputkan angka-angkanya kita pakai edit text. Di sini ada edit text. Kita pakai edit text. Nah, klik 2 kali, kita ganti warna. Sebenarnya ini optional sih, diganti boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa. Pakai ini biar kelihatan. Tulisan edit textnya saya buang. Nah, kita duplikat aja karena sama. Kita duplikat sekali lagi untuk yang bunga. Setelah itu kita button group. Ini kayaknya nah, button groupnya saya taruh sini, di sini. Nah, di button group ini nanti untuk kayak hitung, terus apa namanya, hitung, hapus, sama keluar. Sebenarnya untuk itu aja sih. Kalau nggak ada button groupnya juga nggak apa-apa kok sebenarnya. Button groupnya saya dapat. Nah, karena untuk hitung, terus hapus dan keluar itu kita pakai push button. Nah, push button ganti dulu ininya, stringnya kita ganti hitung. Tulisannya gedein 14 kali ya, 14. Nah, warnanya warna pink. Oke, selanjutnya tinggal diduplikat aja seperti tadi ya. Hitung ini hapus, kita hapus, terus yang ini keluar. Ini keluar. Udah, setelah itu kita kan butuh tabel nih. Nah, di sini ada tabel. Nah, kita pakai tabel, kita klik 2 kali. Saya mau ganti warnanya, mau warna biru sama pink. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan script. Nah, di periode ini, nah cara kita masukkan script itu kita klik kanan, lalu view callback, lalu pilih callback. Nah, sebelumnya ini harus disimpan dulu nih. Kita simpan di sini. Kasih nama apa ya? KPR ya. Kasih nama KPR, sudah. Nah, nanti akan keluar seperti ini script-scriptnya. Nah, kita tinggal di ngisi scriptnya di bawah handles ya. Di bawah handles ini kita tulis tadi periode sama dengan str2 double get check, lalu koma string. Nah, sudah. Kita bisa copy untuk karena script pinjaman view callback lagi ya, sama bahwa harus di bawah handles. Ini diganti pinjaman, kita tinggal ganti ini aja, pinjaman. Oh, ini ya. Udah, selanjutnya bunga. Terus kita ganti bunga. Nah, lalu kita masukkan script hitung. Kita masukkan script hitung di bawah handle juga. Set handle edit 1. Nah, ini caranya kita bisa tahu edit 1, edit 2, edit 3 itu kita lihat di sini. Nah, klik 2 kali. Nah, ini di sini ini edit 1, periode kan edit 1.
pinjaman edit 2, setelah itu bunga edit 3. Nah itu sebenarnya itu bisa juga diganti sama misal periode ya, edit 1 diganti nama periode gitu bisa, cuman ini nggak saya ganti, jadi saya inputkannya tetap ya periode handles. Oh salah sorry, scriptnya salah, kita periode dulu. Untuk tahu periodenya str double, kalau ini str to double handles add get handles edit 1 string. Nah ini tuh pinjaman dan bunganya sama, jadi kita tinggal copy paste saja, kita ganti di sininya pinjaman edit 2 karena pinjaman tadi edit 2, lalu kita ganti ini bunga edit 3. Nah tapi untuk bunganya ini kita bagi 100, sebenarnya tidak dibagi 100 juga tidak apa-apa, tapi nanti inputkan di sini, nanti untuk inputkan di sini berarti 0,005. Nah ini kan nanti saya pakainya 0,5, jadi saya bagi 100, lalu kita masukkan rumusnya. Rumus anuitas sama dengan pinjaman dikali bunga dikalikan bunga dibagi 1 kurangi 1 plus bunga dalam kurung dipangkatkan pangkat min n atau periode, sudah. Ini rumus anuitas, lalu rumus hasil terus periode, 5. Nah di sini kenapa 5? Karena untuk memunculkan kolom ini 5, nanti kan ini ada periode keberapa, terus anuitasnya, terus ada besar bunganya, ada pembayaran pokok dan ada sisa hutang. Makanya di sini tertulis 5 periode hasil zeros periode 5. Setelah itu sisa pinjaman sama dengan pinjaman, karena ini di awal jadi sisa pinjamannya. Nah ini rumus hitungnya itu for i sama dengan 1 sampai periodenya Nah, pembayaran bunga sama dengan sisa pinjaman, saya mau pakai spasi, sebenarnya nggak pakai spasi nggak apa-apa sih, sisa pinjaman dikalikan bunga dikali dengan bunga. Nah pembayaran pokok anuitas dikurangi pembayaran bunga. Setelah itu ada sisa pinjaman sama dengan sisa pinjaman dikurangi pembayaran pokok. Setelah itu ada hasilnya, kita untuk mengeluarkan hasilnya i sampai i koma ini tutup sama dengan pakai kurung siku i ron anuitas. Nah ron itu untuk pembulatan, ron anuitas, lalu ron pembayaran bunga, lalu
sisa pinjaman. Sisa pinjaman. Nah, sebelumnya ini pakai kurung siku dulu karena depannya ada kurung sikunya. Nah, udah, ini selesai, kita end. Setelah itu, ini untuk mengganti nama tabel set handles UI tabel 1, UI tabel 1. Dapat dari mana sih UI tabel 1? Nah, itu sama kayak ini. Kayak yang sebelumnya tadi, kita klik 2 kali. Nah, kita lihat di sini tagnya. Apa nih namanya? UI tabel 1. Jadi, kita tuliskan UI tabel 1. Lalu data koma hasil, data koma hasil. Nah, sudah. Nah, ini untuk mengganti nama per kolomnya. Set handles UI tabel 1 kolom name. Nah, kita pakai kurung kurawal. Yang pertama ada periode ke berapa, selanjutnya ada besar anuitas dulu. Nah, selanjutnya ada besar bunga, selanjutnya ada pembayaran pokok, dan yang terakhir ada sisa hutangnya. Tutup lagi pakai kurung kurawal, tutup pakai kurung biasa karena di depannya udah ada kurung biasa. Sudah. Setelah itu kita masukkan script untuk hapus. Jadi untuk hapus itu scriptnya ini. Bawa handles lagi ya. Set handles edit. Nah, sesuai tadi karena periode edit 1, jadi ini untuk hapus periode edit 1 kita kasih string. Nah, di sininya ini kenapa sih ini kosong? Nah, karena kan kita ngapus, otomatis ngapus harus kosong. Nah, itu berarti karena itu kosong. Lagi ini set 2, ini 3. Nah, ini untuk hapus periode dan ini untuk menghapus bunganya. Setelah itu untuk menghapus tabelnya kita kasih ini dulu, menghapus tabel keterangan, menghapus data di tabel. Scriptnya sama, set handles ini ganti UI tabel 1. Nah, ini kan string, kalau tabel ganti data. Dan ini kan petik 2. Nah, kalau tabel ganti kurung siku. Sudah. Lalu kita masukkan script keluar. Nah, script keluarnya itu ada close handles figur 1. Nah, selesai. Oke, kita coba running. Periodenya 60, pinjamannya 200 juta, bunganya 0,5. Kita pakai titik ya, 0,5. Bisa dilihat ada 60 periode sesuai ini, dan ini perhitungannya juga sesuai sama yang di Excel. Ini perhitungan pertama sesuai sama yang di Excel juga. Lalu selanjutnya kita coba hapus, hilang semua, lalu kita keluar. Sekian video yang dapat saya tampilkan, yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.